Belajar bersama Bu Iska, belajar menjadi asik, santai, dan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, Ibu tidak bosan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat belajar seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar matematika penyajian data. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah dengan menyimak video, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk daftar dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menyimak video penjelasan, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel dengan percaya diri. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil suatu penelitian. Pembuatan laporan ini dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data tersebut dapat disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Macam-macam penyajian data antara lain bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain-lain. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penyajian data dalam bentuk daftar dan penyajian data dalam bentuk tabel. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperolehlah data sebagai berikut. Berikut data tinggi badan kelas 5 dalam satuan cm. Nah, dari data di atas kita dapat memperoleh tinggi badan tertinggi yaitu 165 cm dan tinggi badan terendah adalah 138 cm. Bagaimana cara membaca data dan menafsirkan data? Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Nah, tadi Benny sudah menuliskan tinggi badan seluruh teman-temannya di kelas. Nah, data tersebut dapat kita urutkan dari yang paling kecil, seperti pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar diperoleh hasil seperti berikut. Data terendah adalah 138 cm. Siswa yang memiliki tinggi 138 cm ada 2 anak. Data tertinggi adalah 165 cm. Siswa yang memiliki tinggi 165 cm ada 1 anak. Begitu seterusnya sampai siswa yang terakhir.
Baik, selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa yang memiliki golongan darah. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis kolom dan baris akan menjadi bentuk sebagai berikut. Nah, bentuk tabel tersebut keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Kelemahannya, apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, kita masih harus menghitung satu per satu. Contohnya, ketika kita ingin mencari anak yang golongan darah A, kita harus melihat anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, dan lain-lain. Kita juga bisa dapat membuat tabel dalam bentuk lain, seperti contoh pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, kamu dapat sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel seperti berikut. Nah, pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Coba perhatikan contoh berikut ini ya. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Pertanyaan A. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. B. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. C. Berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Penyelesaian. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang paling kecil dan diperoleh seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah itu kita dapat mengelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. Barulah kita bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, yang A, kita bisa membuat tabel frekuensi seperti pada gambar berikut. Yang B, kita bisa menentukan nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 65.
Kemudian yang C, anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah sebagai berikut. Jumlah anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah 14 anak. Baik, sekian materi matematika pada hari ini. Tugas sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.